Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, minggu lalu sampai ayat yang ke 18 ya. Cuma satu ayat kemarin. Kita lanjutkan ayat 19 sekarang. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من قوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف به والباد ومن يرد به بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله بأيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة العناب فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله العظيم. Para hadirin, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dua kelompok, dua golongan khasmani yang saling bertengkar satu sama lain. Khusumah itu artinya permusuhan yang dimulai dengan pertengkaran. Inilah dua kelompok, kata Allah, yang ikhtasamu, mereka saling bertengkar fi rabbihim, tentang Tuhan mereka. Jadi kalau orang-orang yang membicarakan tentang ketuhanan dan lain sebagainya bukan sekarang aja.
Masa aja dulu itu. Ya. Ada orang-orang yang suka mengotak-atik gitu ya. Padahal yang diperintahkan oleh Rasulullah bukan itu. Yang kita otak itu ialah kalau kita mau ngotak-atik ya semua tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Diri kita ke alam semesta kan. Tapi bukan Allahnya itu yang kita perselisihkan atau kita pertengkarkan gitu loh. Tapi selalu terjadi seperti itu. Allah mengatakan hadzani khasmani. Begitulah dua kelompok ini katalah yang ikhtasamu, yang mereka saling bertengkar fi rabbihim, tentang Tuhan mereka. Ya. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, kata Allah, orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, qutiat lahum thiyabun, akan dipotongkan untuk mereka thiyabun, pakaian-pakaian. Artinya bagi orang-orang yang memang tidak percaya, qutiat lahum, dipotongkan untuk mereka. Artinya Allah langsung berikan contoh di dunia ini. Ambil kain, kita bakar di api itu, pasti langsung lenyap, habis itu langsung. Artinya pembicaraan kalian tentang Tuhan itu gak ada manfaatnya. Ya, kalian tidak percaya pun tidak ada masalah bagi Allah. Allah tidak rugi mereka tidak percaya, Allah juga tidak untung kalau mereka sangat percaya. Makanya Allah katakan qutiat, seperti potongan, kata Allah, thiyabun lahum thiyabun, pakaian-pakaian yang kita bakar itu. Habis begitu aja. Ini perumpamaan yang sangat merendahkan mereka. Walladzina kafaru, maka untuk orang-orang yang kafir, qutiat, dipotongkan atau diputus untuk mereka, lahum thiyabun min nar, pakaian-pakaian dari api neraka. Kemudian nanti dijelaskan lagi oleh Allah bahwa nanti di dalam neraka mereka yusabbu min fawqi ru'usihim. Yusabbu, ditimpakan, sabba yusabbu musibah, ditimpakan min fawqi, dari atas kepala mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Al-hamim, api yang sangat panas. Hamim itu yang menggelegak gitu. Ya. Menggelegak itu artinya api yang sangat panas. Dan para hadirin yang berbahagia, api neraka itu jangan dibayangkan kayak api di dunia ini, jangan. Ya, panasnya nggak bisa diukur. Ya, nggak bisa diukur panasnya itu. Sepanas-panasnya api di dunia itu masih bisa diukur. Para hadirin, makanya orang-orang yang dalam satu riwayat itu dijelaskan, orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa yang dengan sengaja dilakukan sama dia, itu digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis itu seperti satu batu yang jatuh dari atas gitu. Dan itu jatuh ke dalam jurang neraka itu selama 70 tahun. 70 tahun ini nggak jelas apakah 70 tahun dunia atau 70 tahun akhirat. Artinya apa? Orang-orang yang sedang melakukan maksiat itu Allah mengatakan faqat hawa, mereka telah jatuh, kata Allah. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat itu Allah mengatakan faqat hawa, orang yang telah jatuh, kata Allah. Dia sendiri yang menjatuhkan dirinya. Dia sendiri menjatuhkan dirinya ke dalam neraka, jurang neraka itu. Ya, padahal kalau kita baca dalam ayat yang lain, Allah itu saking sayang kepada hambanya itu, sebelum perbuatan jahat itu dilakukan, baru niat aja nggak dicatat sama Allah. Tidak dicatat oleh Allah. Kalau perbuatan maksiat baru diniatkan tapi belum dicatat, kalau belum dilaksanakan. Kalau sudah dilaksanakan baru satu dicatat oleh Allah. Tapi orang melakukan kebaikan baru niat sudah dicatat oleh Allah pahalanya. Jadi Allah tuh sangat sayang kepada hamba-hambanya gitu loh. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang seperti mengeluh gitu loh. Ya Rasulullah, bahasa Banjarnya ulun taat, tapi kadang-kadang maksiat lagi, terus taat lagi, terus begitu. Kata Rasul, jangan berhenti. Jangan berhenti kamu, kata Rasul, terus saja. Pokoknya begitu maksiat taat lagi terus. Kenapa? Jangan sampai nanti kamu bosan, setan senang. Karena setan tidak akan pernah bosan menggoda manusia, dia terus gitu. Nah, orang kalau sudah melakukan maksiat akhirnya dia putus asa nanti. Nah, pada saat putus asa itu datang setan nanti.
Makanya kata Rasulullah, jangan. Pokoknya kamu maksiat barengi dengan kebaikan. Barengi dengan kebaikan. Apa? Dalam Al-Quran Allah jelas, innal hasanati yudhibna sayyiat. Karena semua kebaikan-kebaikan kita akan menghapuskan kesalahan itu. Jadi jangan ada kata-kata, wah terlanjur sudah Ustaz. Ya, ulun ini memang potongannya neraka sudah. Sampai sembahyang, oh salah itu. Itu bahasa orang putus asa itu. Itu bahasa orang putus asa. Enggak boleh. La ta'asu min rahillah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Itu Allah yang bilang itu. Ya. Banyak itu ayat temu dalam surah Az-Zumar itu. Ayat ke berapa? Ayat 33 itu. Ya, jangan putus asa kita dari rahmat Allah. Kenapa? Karena yang ditunggu setan itu ialah saat kita putus asa itu. Ya. Para hadirin, lihat kata Allah, nanti akan ditimpakan kepada mereka dari kepala-kepala mereka min ru'usihim al-hamim, api neraka yang sangat panas kata Allah. Yusharu bihi mimma fi butunihim, maka kata Allah Subhanahu wa taala yang akan dihancur leburkan itu ialah ma fi butunihim, yang ada dalam perut mereka. Jadi perut mereka ini hancur karena dibakar tadi itu. Dibakar oleh api neraka, wal julud, dan kulit-kulit mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terus terang pada yang merasakan sakit itu apa? Yang merasakan sakit itu kan kulit ini. Dalam surah Al-Baqarah, kullama nadidat juluduhum, manakala kulit mereka sudah terbakar, hangus terbakar, mereka sudah merasakan kesakitan, kemudian badalnahum, kami ganti lagi kata Allah kulitnya itu. Allah ganti lagi kulit biar merasakan apa? Liyadzuqul adzab, untuk merasakan siksa kata Allah. Supaya mereka merasakan siksa terus, akhirnya apa? Kulitnya diganti oleh Allah. Ya, makanya di sini dijelaskan yusharu, dihancur leburkan. Apa yang dihancurkan dengan api tadi itu? Ma fi butunihim, yang ada dalam perut mereka, wal julud, dan kulit-kulit mereka. Allahu Akbar. Walahum, dan untuk mereka itu maqami, disediakan. Disediakan apa? Seperti pecut itu apa? Cemeti, pecut itu. Walahum maqami, cemeti atau pecut kata Allah, min hadid, dari api. Maaf, dari apa? Dari besi. Besinya dari besi neraka. Iya. Ya kalau umpamanya ada jemaah yang pengen latihan, pas orang lagi bikin apa? Bikin parang itu, kan merah tuh, sampai jadi putih itu. Nah, kalau nanti latihan, jape aja sekali. Ya, japenya harus semancep, jape lah. Ya kira-kira 2 menit lah. Ya, amun tahan silakan ya. Ini jangan dianggap seperti itu, nggak bisa dibayangkan. Ya, karena panasnya neraka tuh nggak ada ukurannya kata Allah. Ya, kullama aradu ay yakhruj minha, dan orang-orang yang di dalam neraka itu mereka mengeluh, merintih, ingin diminta dikeluarkan dari neraka itu. Min ghammin, dari sempitnya neraka, dari sengsanya neraka itu, kata Allah SWT, u'idu fiha, kami kembalikan lagi kata Allah. U'idu fiha, aku balikin lagi kata Allah. Enggak bisa keluar. U'idu fiha, mereka dikembalikan lagi Allah SWT, fiha, ke dalam neraka, wa dhuqu, dan rasakan oleh kalian, dhuqu, rasakan oleh kalian, adzabal hariq, azab yang menyiksa, yang pedih, yang panas ini kata Allah. Adzabal hariq, azab yang hariq, yang membakar. Allahu Akbar. Para hadirin, ini memang sudah ciri khas Al-Quran ya. Begitu menjelaskan tentang orang-orang yang sengsara masuk ke dalam neraka, kemudian nanti Allah jelaskan lagi orang-orang yang masuk ke dalam surga. Atau sebaliknya, kadang Allah menjelaskan tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga, kemudian Allah jelaskan orang-orang yang masuk ke dalam neraka, supaya kita berpikir gitu loh. Ya. Makanya ada ungkapan itu. Ada ungkapan pernah kita lihat di HP itu. Sekarang akhirat tuh cuma cerita katanya. Ya, tapi suatu saat nanti akan jadi kenyataan. Nanti kalau sudah terjadi di akhirat, baru orang akan merasakan kenyataan. Semata dunia tinggal cerita aja lagi. Ya, para hadirin, ini salah satu ciri Al-Quran itu ialah menjelaskan orang-orang yang masuk ke dalam neraka, kemudian Allah jelaskan tentang orang-orang yang berbahagia di surga. Atau sering sebaliknya, orang-orang yang masuk surga dulu baru jelaskan orang-orang yang ke dalam neraka. Kita lihat. Innallaha yudkhilu, sesungguhnya Allah SWT yudkhil, memasukkan.
Kalau nggak salah saya khutbah kapan itu di sini apa di mana? Ada 4 kan dalam khutbah itu mah banyak sebenarnya. Ada orang yang penghuni surga, artinya penduduk asli. Penghuni surganya penduduk asli. Dalam surah Al-Baqarah 82 itu ayat. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Adalah orang-orang yang penghuni surga. Iya, Al-Baqarah 82. Kemudian yang kedua, saya masih ingat dalam khutbah saya itu. Yang kedua ada orang yang dimasukkan ke dalam surga. Ya. Silakan buka surah Al-Imran 185. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman juhdiha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka kemudian wa udkhilal jannah dan dimasukkan ke dalam surga. Kalau bahasa gampangnya Pak, tahu beres. Ya. Jadi ada yang penghuni surga, kemudian yang kedua dimasukkan, yang ketiga ada yang menjadi pewaris surga. Pewaris surga itu silahkan buka surah Maryam. Ada itu dijelaskan. Kemudian ada orang-orang yang diselamatkan dari neraka, nggak jadi masuk neraka. Ya. Masya Allah ya. Yang Allah mengatakan wa yunajjillahu alladziina taqaw. Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dari apa? Dari api neraka jahanam. Model kita ini terserah lah, yang penting masuk surga, itu yang penting. Terus apakah diselamatkan, apakah dijauhkan, terserah, yang penting masuk surga. Ya. Yang Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, surga itu nggak bisa dibayangkan, nggak. Begitu nanti kita, amin ya rabbal alamin, begitu nanti kita masuk surga, wah, oh ternyata begini aja, nggak bisa begitu, nggak. Ya. Rasulullah mengatakan la ainun ra'at, nanti kamu begitu masuk surga kata la ainun ra'at, ternyata selama di dunia enggak pernah melihat nikmat kayak begini. Wala udhunun, dan tidak pernah mendengar nikmat kayak begini. Wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terlintas di batin oh ternyata negeri enggak begitu, enggak. Kenikmatan yang tidak tara itu. Begitu pula siksa begitu sama juga. Ya. Tapi janganlah suasana pandemi begini jangan cerita neraka, janganlah. Kita cerita surga aja, enak-enak aja. Iya. Karena kalau kita banyak cerita neraka nanti membuat apa? Imunitas tubuh kita ini berkurang. Iya, itu salah satu. Silahkan baca psikologi itu mengatakan. Jadi salah satunya orang cerita enak-enak itu dia bilang, kata dokter psikologi ini, itu membuat apa? Kekebalan tubuh kita bagus. Iya, mau cerita neraka, bulik kena mengelamun di rumah. Wah, serem benar. Ah, jangan, kekebalan kita berkurang nanti. Jadi kita cerita yang enak-enak aja. Ya. Para hadirin, innallaha yudkhil, Allah yang memasukkan. Siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan mereka beramal saleh, melakukan kebaikan demi kebaikan mereka lakukan. Kemana Allah masukkan? Jannatin, ke dalam surga. Yang dalam surga itu katalah tajri min tahtiha, yang di bawahnya, di bawah sungai-sungainya itu mengalir. Jannatin tajri, mengalir min tahtiha, dari bawah-bawahnya, dari bawah sungainya itu al-anhar, sungai-sungai. Masih ingat dalam surat Muhammad itu ayat 15, surat Muhammad ada sungai dari air yang sangat bening bersih, kata Allah. Minum nggak pernah haus lagi. Ada yang kedua, Allah mengatakan min labanin, dari susu yang diminum segar terus. Yang ketiga min khamrin, dari khamar. Ya, jangan dibayang, wah nanti kalau minum khamar berarti orang di surga teler, berarti oh jangan, lain, telernya lain. Ya, makanya ada riwayat yang mengatakan, walaupun itu kurang kuat ya, katanya mereka yang di dunia ini biasa mabuk dengan minuman keras segala macam, walaupun nanti mereka mendapat siksa akhirnya masuk ke dalam surga, tapi tidak boleh minum khamar dalam surga itu. Ada riwayat kayak begitu. Ya. Tapi yang jelas yang ketiga khamar. Ya. Yang keempat yuhallawna fiha min asawir. Ya. Yang surganya itu yuhallawna fiha, diberi perhiasan yang begitu rupa. Bagaimana bentuk perhiasannya nggak bisa dibayangkan. Ya. Walaupun para hadirin kalau kita membaca
membaca kitab para ulama yang membayangkan ya, walaupun mereka ya mungkin berdasar ke macam-macam juga, tapi yang jelas kalau kita melihat dari sabda Rasulullah, kata Rasulullah nggak bisa dibayangkan. Ya, kalau saya terus terang lebih senang ucapan Rasulullah, karena Rasulullah tidak ngomong kecuali wahyu dari Allah. Surga itu nggak bisa dibayangkan, kata Rasul, kemudian tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa terlintas saja udah. Tapi yang jelas nikmat yang luar biasa. Ya. Yuhallawna fiha min asawir. Mereka akan diberikan perhiasan dalam surga nanti min asawir, dari gelang-gelang, min zahabin, dari emas. Surga nggak ada larangan lagi nanti. Laki perempuan boleh pakai emas. Dalam surga, bukan di sini, bukan. Min zahabin walu'a, dan mutiara-mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian-pakaian mereka kata Allah harir, dari apa? Sutra. Di dunia laki-laki nggak boleh pakai sutra, nggak boleh. Iya. Ada orang datang kepada seorang ustadz di Bangil. Ya. Jadi produksi sarungnya ini campur sutra. Jadi kata ustadznya haram hukumnya. Langsung kata si orang ini, oh tapi ini sutranya sedikit Ustaz, 2 kali lipat dosa inti katanya. Sudah pakai sutra inti bilang lagi sedikit 2 kali lipat, berarti inti bohong sama orang. Pertama dosa pakai sutra, yang kedua 2 kali lipat dosa inti. Kenapa? Karena bohong sama orang. Jadi bukan masalah dikit atau banyaknya, bukan. Sama juga dengan yang memabokkan. Bukan masalah sedikit atau banyak. Wah, saya kalau cuma segelas Pak nggak mabok. Bukan itu. Kenapa Rasulullah mengatakan ma'askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Kalau yang banyak itu memabokkan, maka sedikitnya pun haram. Jadi sama dengan kita pakai apa tadi? Pakai sutra tadi. Walaupun sedikit cuma secuil itu tetap haram hukumnya. Iya. Cuma kadang-kadang manusia apa? Manusia itu kalah dengan gengsinya. Iya. Kalah dengan gengsinya. Pernah satu saat dulu waktu masih di Jakarta, boleh ke Banjar sini, nggak usah saya sebutkan lah. Tapi yang jelas saya dikasih sasirangan sama orang. Kasih sasirangan tuh masya Allah, lembut enak. Dipakai ini masya Allah. Dipakai ini anak guring aja langsung anak guring. Saking nyaman itu. Cuman karena kita ini banyak bisikawan tukang jahit, bawa segala macam. Begitu melihatnya, wah, ini kalian Kalimantan saja. Begitu dilihatnya, waduh, Ustaz luar biasa juga nih aja. Loh, apanya Mas luar biasa? Ini sutra Ustaz katanya. Sutra sekalinya. Iya, kita kan tahu. Akhirnya ya kita buang. Jadi ternyata bahan-bahan dari sasirangan itu banyak yang apa? Yang sutra itu. Iya. Kalau alasannya ini cuma sedikit, double itu. Karena bukan masalah sedikitnya, karena tidak boleh pakai sutra kecuali bagi orang yang punya penyakit. Ya, ada loh orang punya penyakit yang mohon maaf ya, karena saya juga kurang paham, tetapi dalam bahasa biologinya itu terlalu dekat perkawinannya gitu loh. Ya, jadi orang ini warisannya supaya nggak jauh, jadi ponakan sekarangnya kan sepupu berarti nih. Nah, sepupu itu kawin tuh, tempatnya di sana. Ya, sampai mati nih anak, masya Allah nggak bisa sembuh. Jadi dia punya penyakit apa? Punya penyakit itu korengan gitu loh. Jadi korengan itu pakai salep, pakai apa nggak bisa sembuh, nggak bisa sembuh. Ya, nah itu hatta pakai sutra pun nggak bisa sembuh. Jadi gen darahnya itu udah beda gitu loh. Ya, tapi kalau umpamanya ada orang yang punya penyakit apa tadi, gatal-gatal atau apa segala macam, itu dibolehkan untuk pakai sutra ini. Tapi memakai untuk pengobatan, bukan untuk aksi, bukan. Ya, jadi dalam Islam tuh hukum itu jelas gitu loh. Tapi lihat kalau dalam surga nanti telah tidak ada lagi. Dalam surga semua silakan. Walibasuhum, dan pakaian mereka kata Allah harir, dari sutra. Ya. Para hadirin, itu yang ke-23, kemudian yang ke-24.
Wahudu ila thayyib, dan mereka mendapatkan bimbingan dari Allah. Senantiasa mereka mendapatkan bimbingan dari Allah apa? Ila thayyib, untuk senantiasa berperilaku dan berkata yang baik. Jadi jangan dibayangkan lagi dalam surga itu nanti ada orang ngomong bercanda, ngomong sembarangan, ngomong kasar, nggak ada lagi. Semua perkataan mereka baik semua. Iya. Dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa itu dijelaskan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut, kata Allah, dari penyakit-penyakit batin mereka. Jadi nggak ada lagi orang dalam surga itu, wah nyamannya di situ. Padahal lagi di dunia semua yang sudah jarang, nggak ada bihir itu, nggak ada. Bihir dengki itu nggak ada. Kenapa? Allah mengatakan wa naza'na ma fi qulubihim min ghil. Kami cabut, kata Allah, dari batin mereka penyakit-penyakit hati dicabut. Jadi semuanya bersih, perkataan mereka enak, omongan mereka enak nanti. Nggak sama dengan orang yang di neraka, semuanya merintih semua. Ya, dalam surga semuanya enak. Allah mengatakan, lihat, kata Allah, wahudu, dan kami bimbing mereka, kata Allah, ila thayyib, untuk berkata yang baik, minal qaul, dari omongan-omongan yang baik. Kemudian wahudu, dan kami bimbing mereka, kami pimpin mereka, kata Allah, ila siratil hamid, kepada jalan yang terpuji ini. Ya, jalan terpuji itu jalan surga itu. Ila siratil hamid, siratal mustaqim, itu surga. Siratil hamid, jalan terpuji, masuk surga. Ya. Para hadirin, kita lanjutkan lagi, lihat. Sekarang balik lagi. Tadi menjelaskan orang-orang yang sengsara masuk neraka, kemudian dijelaskan orang-orang beriman masuk surga. Sekarang Allah jelaskan lagi tentang orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru. Ini ayat paling sering diulang oleh Allah. Ini ayat paling sering, paling banyak ayat. Innal ladzina kafaru, orang-orang kafir. Kemudian kerja mereka wa yasudduna, mencegah orang dari jalan Allah. Bisa orang kafir memang di luar Islam yang kerjanya mencegah orang untuk taat. Yang kedua, bisa juga orang Islam. Bisa juga orang Islam. Ya. Lihat, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Wa yasudduna, dan orang-orang yang mencegah, menghambat, an sabilillah, dari jalan kepada Allah, jalan kepada Islam ini. Ini ayat sering berulang dalam Al-Quran. Ya. Nah, yang mencegah ini banyak, bisa dari orang kafir, bisa juga orang Islam. Orang Islam yang tidak senang kepada Islam. Ya. Sekarang ini yang banyak tidak senang kepada Islam itu bukan hanya orang luar, orang Islam sendiri. Bahkan punya titel kiai kadang-kadang. Tapi kadang-kadang bicaranya selalu menghantam kepada Islam, menistakan Islam, menghina kepada Islam. Gak usah saya ceritakan, udah pahami pada diri. Iya. Asal dia ngomong pasti nggak enak sudah. Iya. Bahkan ada yang lebih dasar lagi, mau berlepas dari Arab, nggak boleh berbau Arab. Iya. Ya kalau itu ajan kita rubah aja. Jangan pakai Allahu Akbar. Ini penyakit begini bukan barang baru ini. Turki itu begitu dulu. Zamannya Mustafa Kemal Atatürk itu, semua bahasa Al-Quran, semua bahasa sholat itu oleh Turki dirubah. Zamannya Kemal Atatürk itu. Takbir itu Allah, tetap Allah, tapi akbar itu bahasa Turki buyuk. Jadi Allah buyuk, bukan Allah Akbar, bukan. Diganti sama mereka. Ya. Kalau kita ganti, jangan tanggung-tanggung, ganti bahasa Indonesia sekarang. Allah maha besar, Allah gede banget, silakan. Ya. Orang Madura silakan bahasa Madura ajannya. Ya Allah, ini sudah sengaja diutak-atik terus. Ya, nggak bisa bermain, nggak bisa diutak-atik terus. Para hadirin, ya itu lihat mereka, kerja mereka orang kafir itu pasti, kata Allah, wa yasudduna an sabil, mereka mencegah dari jalan Allah. Karena mereka sadar kalau orang Islam sudah jauh dari Allah itu paling gampang dihancurkan. Orang Islam ini kalau sudah jauh dari Allah, jauh dari masjid, jauh dari taat, gampang dihancurkan. Pasti itu. Tapi kalau masih punya iman kuat, masih dekat kepada Allah, berat. Karena mereka tahu senjata orang Islam itu bukan senjata fisik, bukan, dari dalam ini yang kuat ini. Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah itu digambar mereka memahami itu, nggak bisa mereka. Karena mereka sadar betul menghantam orang Islam terang-terangan nggak bakal bisa. Ya.
Kita ulang cerita sedikit. Tahun berapa tuh yang kejadian di Martapura itu? Yang peristiwa mau diadakan kompresi gereja itu. Itu yang ngamuk tuh bukan ustadz yang ngamuk. Yang ngamuk itu bukan ustadz, bukan ustadz, bukan kiai, bukan orang yang biasa khotbah, bukan, justru supir. Supirnya nggak pernah sholat. Supirnya nggak pernah sholat, malah juga pernah sholat, tapi dia kecemburuannya kuat ya. Wah, ini bahaya nih. Ini kerjaan mereka nih mau bikin komprehensi di sini nih. Si supir ini ngamuk. Ya akhirnya di hulu sungai sampai ke sini rame itu dulu. Tahun berapa itu? Di bawah tahun 2000 tuh. Jadi mereka punya kecemburuan yang tinggi gitu loh. Nah, punya kecemburuan yang tinggi ini yang paling ditakuti oleh mereka. Yang ditakuti orang di luar Islam itu kalau umat Islam yang masih fanatik dengan agamanya paling takuti mereka. Iya. Kenapa? Karena mereka kalau sudah berperang kan nggak mikir apa? Mikir menang kalah nggak, bukan itu pikir mereka. Yang jadi pikir mereka ini surga apa neraka, cuma itu kan. Dan itu tidak ada dalam ajaran lain, tidak ada itu kecuali dalam Islam. Ya kecuali dalam Islam. Makanya kenapa sampai sekarang Israel untuk merontokkan Palestina itu susah? Ya karena itu. Karena mentalitas seperti tadi itu yang susah mereka hilangkan. Mentalitas yang iskari menawamut syahidan itu. Hidup yang mulia, kalau nggak bisa hidup mulia, awamut syahid atau mati syahid sekalian. Itu tertanam dari anak-anak kecil yang umur 5 tahun yang berani bawa bom itu di Palestina itu. Kenapa itu? Iskari man awamut syahidan. Mimpinnya siapa dulu yang Syekh Yasin yang buta itu, udah buta lumpuh lagi. Antum bayangin itu, udah buta lumpuh lagi. Tapi Israel sangat takut sama dia. Kenapa sangat takut sama dia? Itu tadi karena keimanan begitu kuat tadi itu. Pada orang ini dipikir, masya Allah, orangnya buta, ya di kursi roda, udah tua lagi, ya ngangkat tangannya susah. Tapi kenapa Israel sangat takut? Karena dia tahu kekuatan dari dalamnya itu. Kemudian siapa? Yang orang Suriah juga tuh. Lagi menerangkan kayak begini nih, kena bom dia. Nah ada Al-Buti itu namanya. Al-Buti itu. Siapa namanya itu? Nasruddin Al-Buti namanya. Nasruddin Al-Buti itu. Al-Buti itu orang Palestina, orang Suriah asli. Lagi menjelaskan tafsir kayak begini, dia kena bom itu. Orang sudah tua, masya Allah. Ya. Itu Al-Buti itu masya Allah. Para hadirin, kena bom. Hancur, nggak ada sisa kecuali muka aja yang sisa. Yang sisanya cuma mukanya tersenyum itu. Dia habiskan aja tafsir kayak begini. Seperti pendahulunya dulu siapa? Syekh Muhammad Al-Ghazali itu. Muhammad Al-Ghazali itu sama, ya dibom juga. Masya Allah. Tapi Allah tampakkan langsung kehebatan mereka tuh. Semuanya hancur, habis berkeping. Yang ada cuma mukanya aja. Termasuk Syekh Yasin tadi itu. Mukanya aja tersenyum mukanya itu. Allahu Akbar. Nah ini yang membuat Israel itu getar begitu. Kenapa? Dia tahu ini orang ini benar gitu loh. Nah, ini yang mental seperti ini yang paling ditakuti oleh dunia barat itu. Ya, sementara mereka sudah kacau kan. Ya, yang sekarang justru mendapatkan ketenangan apa? Di Belanda itu kan sekarang mendapatkan ketenangan. Karena banyaknya orang Islam di Belanda sekarang itu. Ya, ada orang Arab yang konglomerat yang kaya, gereja nggak dipakai, dibeli sama dia, ganti jadi masjid. Jadi Belanda sekarang menemukan ketenangan belum lama. Berita di TV itu, orang Belanda senang, gembira sekarang. Kenapa? Kami sudah menemukan ketenangan. Kenapa? Karena banyaknya orang Islam. Karena orang Islam itu tampil pasti apa? Pasti membawa kedamaian. Arti Islam sendiri kan, Islam itu damai. Artinya pasti membawa kedamaian dimanapun itu. Ya, mereka sholat di pinggir jalan, mereka sholat Jumatan di pinggir jalan. Itu di Belanda jadi pemandangan sehari-hari itu. Iya. Di mana kemarin yang Jumatan yang ditembak itu di mana? Di Selandia Baru ya, New Zealand itu. Makin banyak orang masuk Islam sekarang. Ya karena mereka merasakan kedamaian yang luar biasa. Kan yang mahal itu kan di dunia Pak. Di dunia yang mahal itu Pak, damai itu. Ya kita banyak punya fulus, jabatan kita tinggi, tapi nggak damai gimana? Kita nggak ada tenangnya. Ya hidup kesana kemari bahasa Arabnya Pak, kifuh. Ya kalau kifuh itu bahasa Banjar, kalau kifuh itu bahasa Arab pakai F. Iya. Tapi masya Allah mereka menemukan ketenangan yang luar biasa. Ya, lihat sesungguhnya orang-orang kafir yang senang mencegah orang-orang ya dari jalan Allah SWT. Wal Masjidil Haram, itu mereka mencegah orang untuk Masjidil Haram, melarang orang-orang ke Masjidil Haram. Alladzi ja'alnahu fil linnasi,
Ya. Yang kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk manusia. Artinya Allah jadikan masjid. Allah jadikan Masjidil Haram biar dikunjungi untuk manusia, mengunjungi segala macam. Allah jadikan untuk manusia, kata Allah. Linnas. Sawa'an al-akifu fihi wal barna. Yang mereka di sana boleh al-akif, mereka menetap di sana, kata Allah, menetap di al-Masjidil Haram, atau fihi wal bar, atau mereka yang bermaksud hanya datang, sekadar datang. Seperti orang luar nih. Seperti kita datang ke Ka'bah. Ya. Dan antum boleh tanya deh, ya, boleh tanya siapapun yang pernah ke Mekah itu, ya, yang pernah ke Mekah, boleh tanya. Ya. Pasti orang begitu melihat Ka'bah itu nggak bisa, pasti menitikkan air mata. Siapapun orangnya. Begitu melihat Ka'bah itu nggak bisa, siapapun kita perhatikan tuh orang kiri kanan pasti menitikkan air mata. Ya. Terbayang bagaimana waktu Rasulullah tawaf, masya Allah. Terbayang bagaimana orang-orang dulu yang masya Allah pernah dia. Iya. Ya walaupun sekarang dalam kondisi pandemi begini kan memang agak sepi ya, tapi ya tetap orang-orang sana masih banyak memang. Tapi yang jelas masya Allah. Nah kalau kita sudah berada di tanah haram itu, baik di Mekah maupun di Madinah itu, ya Allah, ya nggak ada ingat kampung halaman itu, nggak ada. Masya Allah, daya tariknya begitu luar biasa. Mudah-mudahan suatu saat kita bimbing beratan kita, paling ada umroh, amin. Iya, kalau betul rombongan langsung Masjid Taqwa Cindalus berangkat umroh. Iya, yang dipimpin oleh orang-orang yang tinggi. Iya. Orang-orang yang rendah empat aja, jangan tinggi. Ya. Kenapa? Ya tapi kalau setinggi-tingginya kita mau dibandingkan mereka tuh yang orang Mesir, yang orang Lebanon tuh, kita bertingkat dengan melihatnya. Bah, pernah kita melihat tuh salah aku di mati nih di Ka'bah, salah ada aku di mati nih, udah mati nih, ya kayak Yesus semua, persis kayak Yesus, rambut bebelah gini, gondrong rambut bebelah, gantengnya kan anak di mati ini, persis gambar Yesus dah. Ya parake pendere sekali orang Lebanon pelajar, sekalinya pelajar masih mahasiswa di Mekah sana tuh, tapi muhain mati, ya Allah. Itu lakian kita nih laki-laki beta ketujuh melihat, apalagi bini-bini sudahnya kan nang, apalagi orang Banjar nang di kanannya, sebelah kanannya orang Iran, belah kiri orang Suriah, pipinya hapang, ya nang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sini biasa berzikir sekalinya, la ilaha illallah. Nang dilihatin nang pipi nang hapang ya gawe sih, dan aku lagi berzikir aja, berzikir apa pian melihat terus sedikit lagi, ya baik. Kemudian Allah mengatakan yurid fihi bi ilhadin bi zulmin, dengan maksud ya tidak melakukan pelanggaran di sana, betul-betul ingin memang melakukan ketaatan, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bi zulmin nudziqhum min adzabin alim. Ya, nanti kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka niatnya bukan yang baik-baik, nudziqhu akan kami rasakan untuk mereka, kata Allah, min adzabin alim, dari azab yang sangat pedih. Makanya sering orang mengatakan kalau kita ingin umrah atau haji, pasang niat yang baik-baik. Karena dalam Al-Qur'an, baik dalam surah Al-Baqarah, ya, dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau dia di Ali Imran Allah mengatakan lillah, didahului Allah. Artinya lillah betul-betul kan Allah, jangan ada yang lain. Ya, karena masya Allah memang. Ya, mudah-mudahan para hadirin ada manfaat untuk kita bersama insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah berikan keluasan rezeki buat kita bersama insyaallah. Paling tidak kita bisa melaksanakan ibadah umrah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.